malam, kok belum tidur? Iya nih Bu, Bapak belum ngantuk. Tapi kan ini udah malam, Pak. Sepertinya ada yang Bapak pikirkan. Ya pastilah Bu, namanya juga seorang guru, pasti banyak yang dipikirin. Ibu tahu, Pak, tapi Bapak kan mesti jaga kesehatan. Oleh hidup juga mesti dijaga, Pak. Iya Bu, Bapak tahu. Ya udah kalau begitu kita istirahat dulu. Bu, Iya, Pak. Bapak berangkat dulu. Siang amat, Pak. Ya ada jam siang hari ini. Hati-hati, Pak. Ya. Adi, ada Pak Umar. Assalamualaikum. Apa kabar Pak Kepsek? Alhamdulillah Pak. Buka sebulan Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, mengawali pembelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan membacakan basmalah. Baik anak-anak, Pak Umar akan mengabsen satu persatu. Ajis, Erdi, Faisal, Jaja, Offline, Taufik, Siti.
Nikmat apa lagi yang kau dustakan, ya nggak? Pagi-pagi udah ngopi gratis. Ah bapak bisa aja, pengennya yang gratis-gratis terus. Sudah. Kita kumpul di sini ingin membahas masalah. Setelah absen, mari kita pada hari ini akan mempelajari tentang akhlak dan ilmu. Anak-anak, ada yang tahu apa akhlak itu? Perilaku atau sikap. Ya, perilaku atau sikap. Bagus sekali. Kemudian yang kedua, ilmu. Ada yang tahu arti ilmu? Ya, Siti. Pengetahuan. Ya, betul sekali. Ilmu adalah pengetahuan. Nah, anak-anak, akhlak dan ilmu adalah dua hal yang sangat penting untuk kehidupan kita. Akhlak harus kita dahulukan daripada ilmu. Artinya, ketika kita bertemu dengan seseorang, jangan sekali-kali berbicara tentang ilmu, tapi perlihatkan akhlak, perlihatkan budi pekerti. Karena orang lain saat pertama kali bertemu dengan kita, yang mereka lihat adalah akhlak kita, adab kita, bukan ilmu kita. Tapi walaupun begitu, ilmu pun sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Seperti hidup di dunia ini, supaya bisa mendapatkan pekerjaan, tentu sangat penting yang namanya ilmu. Supaya kita bisa profesional, supaya kita bisa menjalani kehidupan dengan penuh kemudahan. Jadi akhlak dan ilmu kedua-duanya adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Namun akhlak harus kita depankan, ilmu kita amalkan. Paham anak-anak? Pak Guru Umar, kalian masih ingat kan? Iya. Kenapa Her? Kita harus ke rumahnya. Karena beliau kita sukses. Betul. Pak Umar itu memang orang baik. Seseorang yang menjadi panutan kita semua. Kasihan Pak Umar. Sampai sekarang beliau masih menjadi guru honorer. Padahal beliau sudah mengabdi puluhan tahun. Dan begitu besar jasa Pak Umar untuk kita. Astagfirullah, kenapa Er? Nih Pak, Pak Umar, kepalanya berdarah. Siapa ya kira-kira yang tega melukai Pak Umar? Memangnya saat kamu ke kelas tidak ada siapa-siapa gitu? Tidak ada, cuman ada Pak Umar doang yang tergeletak di dalam kelas. Akhirnya aku minta tolong kepada Pak Sukri. Gimana keadaan Pak Umar? Alhamdulillah setelah minum obat Bapak langsung tertidur. Besok kita harus cari orang itu agar bertanggung jawab. Sudah, kalau orang itu beretikat baik, pasti orang itu akan melindungi Bapak. Kalaupun tidak, ya sudahlah, itu kan musibah. Tapi Ti, orang itu harus bertanggung jawab. Sudah, lebih baik makan dulu tuh gorengannya. Bu, Bapak lukanya parah ya Bu.
Mudah-mudahan enggak, Nak. Kasihan Bapak ya, Bu. Nah, beneran kamu datang enggak? Tumben kamu datang pagi banget. Kamu tahu nggak kenapa saya datang pagi? Tahu, biasanya sih kesiangan. Bukan itu maksud saya, Jak. Saya mau bikin perhitungan. Ntar dulu, emang ada pelajaran matematik hari ini. Bukan itu, Jak, yang saya maksud. Ini masalah orang yang tidak melukai Pak Umar. Oh, gawat. Apanya yang gotoy? Itu Pak Umar. Lukanya parah. Parah? Emangnya Pak Umar kenapa? Tadi pulang sekolah ada yang nabrak. Terus? Kamu tahu informasinya dari siapa, Flay? Tetangga aku di rumah sakit. Mobil apa motor yang nabrak? Gak tahu. Sotoy lu. Yuk jalan. Jalan kemana? Udah ikut aja. Ayo, Pi, kita ikutin mereka. Kenapa harus ngikutin mereka? Kan sudah waktunya masuk. Udah, kita masuk. Baik Pak, memangnya kalian berdua mau kemana? Ya, kita masuk nanti. Ya sudah, kalian masuk ke kelas. Dasar anak zaman sekarang. Betul Pak, anak sekarang ini perlu ekstra perhatian. Perhatian seperti apa lagi kita terhadap anak-anak? Emang betul, tapi jangan sampai ada kejadian seperti kemarin. Kita sampai tidak tahu siapa orang yang melukai Pak Umar. Itu makanya aku mau cari pelakunya. Oh, mau cari orang itu toh. Kalian ngomongin apa sih? Enggak, udah ngomongin apa-apa. Tadi Jaja mau cari orang. Itu kan Jaja. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini Bapak mewakili Pak Umar. Karena Pak Umar hari ini sedang berhalangan hadir dikarenakan beliau sedang sakit. Apakah pada pagi hari ini ada yang tidak hadir? Oke, baiklah. Sekarang Bapak absen terlebih dahulu ya. Enggak Bu, mulut Bapak pahit. Lah gimana Bapak nih? Udah siang Pak, Bapak makan dulu ya. Nanti minum obat. Ya udah deh, aku mau. Udah lama. Kalau bakso, bagaimana menurut kalian? Bakso, boleh tuh. Kalau masalah makan, tarif nomor 1. Gak tahu lagi. Ayo, ngobrol lapar. Kita rencanakan nanti setelah pulang sekolah. Baik Pak, nanti akan saya kasih tahu ke yang lainnya. Kalau begitu saya pamit dulu Pak. Ya, silakan. Pak, Ibu mau pamit kemana? mau ke warung. Ya sudah, hati-hati ya. Oh ya, Bapak nitip ya. Oke, Pak, rencana mau ke rumah Pak Umarnya kapan ya? Nunggu kabar dari Pak Heri dulu. Waduh, ini pasir. Nggak bener ini mandor. Mobil saya rusak nih.
Gimana hari ini? Ada masalah nggak tentang barang-barang material? Banyak Pak. Di antaranya memang barang-barang belum dikirim, sementara bangunan ini harus diselesaikan. Oh gitu, ya sudah. Nanti akan kita tindak lanjuti. Maaf ya, mau ada telepon dulu nih. Ya Pak. Assalamualaikum Her. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu. Ente lagi sibuk nggak? Enggak, tumben nih Lim. Ada apa Lim? Enggak biasanya ente ngehubungi aneh. Oh, masalah ke rumah Pak Umar. Jadi dong. Rencana hari ini mau pulang cepet. Ternyata ada masalah Lim. Oke. Mungkin nanti aneh ke kabarin lagi ya Lim. Oke Her. Ane tunggu kabarnya ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, boleh minta tolong? Ambilkan air ya. Baik ayah, memangnya ibu kemana? Tadi pamitnya sih ke warung. Ya, ayah sudah dengar kabar belum? Kabar apa? Bapak Umar sakit. Apa? Pak Umar sakit. Sakit kenapa? Katanya kecelakaan, kepalanya terbentur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasihan sekali Pak Umar. Aku harus cepat-cepat ke sana. Betul, kami ingin ke rumahnya. Emang kalian tahu rumahnya? Belum tahu saya bang. Terus gimana lukanya? Lumayan parah sih bang, katanya malah kena syaraf mata. Kasian sekali ya Pak Umar. Padahal Pak Umar itu orangnya baik loh. Tega sekali orang yang nabraknya itu. Ya setidaknya dia itu minta maaf. Biarin aja nanti juga orang itu kena azab. Nih tunggu. Gimana sih? Main ninggalin aja katanya mau beli minum. Udah nanti di depan belinya. Memangnya kenapa? Yuk. Tidak mengapa Pak, mungkin ini ujian buat saya. Saya pribadi beserta Dewan Guru turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Pak Umar. Namun ada yang ingin saya tanyakan. Kira-kira siapa yang menyebabkan kecelakaan ini? Saya tidak tahu Pak. Saat kejadian mata saya gelap, tidak melihat apapun. Bahkan saya tak ingat kejadiannya seperti apa. Saya baru teringat ketika saya sadar berada di dalam kamar dengan kedua mata yang tidak bisa melihat. Mana nih? Nanti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Belum. Udah belum? Tolong! Tolong! Bang Di. Istighfar, Di. Kenapa kamu?
Alhamdulillah hanya mimpi. Mimpi apa kamu seperti orang kesakitan? Aku mimpi. Di dalam mimpi hanya Kalian berdua ngapain? Udah malam masih teriak-teriak aja. Ya sudah, yuk. Sudah malam tidur. Ayo. Dek, kenapa kamu hari ini lagi sakit? tidak. Aku lagi bingung deh. Bingung kenapa? Semalam aku bermimpi. Mimpi ada yang kamu pikirin. Mungkin mimpi enak ya. Kenapa dia tega ya? Kurang tega, Mel. Kamu seperti petasan aja nyamber. Kalian dari mana? Dari adik kita di sini. Aku nanya serius nih. Woi, kalau kamu ditanya cuma serius, jawabnya yang serius, ja. Kak, maaf, bisa bicara sebentar? Oh, ada apa ya? Kalau bisa, kita bicara berdua saja. Bisa, kenapa tidak? Ya, Uci, kamu udah pulang nak? udah ya. Kakakmu mana? Belum pulang ya, mungkin sebentar lagi. Oh, ya udah bantu ayah sekarang. Ada apa dah dia kesini? Mau bang sama kau aja. Hahaha, enak kamu memang enak. Tadi kepo ya, Ja. Anak-anak, ibu guru duluan ya. Enggak ada apa-apa, tadi Dahlia kesini cuma menanyakan kabar bapak. Ya udah yuk kita pulang. Ya, tunggu. Ada apa, Pik? Gimana kalau kita temuin Dahlia? Kamu penasaran kan? Iya sih. Yuk, Keman. Gak duluan ya. Buru-buru sekali, mau kemana kalian? Mau ngambil gaji. Aduh, aku mau ke toilet. Jadi antar kamu. Gak usah, kalian duluan aja. Ya udah, aku duluan. Oh Yer, aku mau ke rumah kamu. Rumah ada apa nih? Nanti juga kamu tahu. Tahu gimana? Aku kan nggak tahu rumahnya Pak Umar. Lah kirain kamu tahu rumahnya. Kacau. Tenang. Gimana kalau kita tanya aja? Tentang apa, Kak? Tentang pembicaraan kamu sama Kak Siti tadi pagi. Kakak ingin tahu. Sepertinya ada yang dirahasiakan. Tolong Dahlia bicara saja. Gimana ya Kak? Sebenarnya Kak Siti melarang saya untuk cerita kepada siapapun. Tapi ini demi kebaikan saya, akan cerita kepada kakak. Tanda-tanda mimpimu itu, kamu harus minta maaf sama Pak Umar. Karena kamulah penyebab Pak Umar sakit. Jadi begitu ceritanya Kak. Orang ajar tuh anak gak punya adab. Jangan-jangan si Ardi sudah tahu kelakuan adiknya. Tenang, dan berprasangka jelek dulu. Kita selidiki dulu kebenarannya. Setelah itu kita ambil tindakan bagaimana. Iya betul, kita cari itu anak biar bertanggung jawab. Kita pamit dulu ya. Iya, Andi mau bertanggung jawab karena saat kejadian itu Andi dalam keadaan bingung dan juga takut. Andilah yang menabrak Pak Umar, Kak, sampai terluka. Andi tidak sengaja. Dari ceritanya begitu, Kak. Andi mohon. Kamu bikin malu aja. Tahan Erdi, cara ini bukan menyelesaikan masalah. Aku datang ke sini hanya ingin kejujuran Andi. Dan juga tadi Andi sudah menceritakan semua yang dilakukan. Andi sudah mengakui kesalahannya. Sekarang juga kamu ikut kakak ke rumah Pak Umar. Iya Kak, kasih sih Andi dimaafin kan? Iya. Ayo, kakak. Ya, dimaafin kalau nggak tahu dan tahu.
Nah ini makanan. Hei, ya, kalian mau kemana? Wih, ngapain kalian di sini? Aku mau ke rumahnya Pak Umar, tapi lupa jalannya. Lupa apa gak tahu? Kalian mau kemana? Aku mau ke rumah Erdi. Loh, itu mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, ngapain kalian di sini? Aku mau buat perhitungan sama dua bajingan ini. Sudah, kalian ini kenapa sih? Nggak tahu malu? Ngapain kau harus malu? Harusnya dia yang malu. Dan kamu, Teh, ngapain belain orang gak punya adab? Aku nggak mau ada korban lagi. Cukup bapakku saja yang jadi korban. Kamu tahu nggak, Fik? Andi sudah mengakui kesalahannya. Dan kita tidak boleh menghakimi orang yang tulus meminta maaf. Makanya sekarang Andi mau bertemu dengan Bapak. Betul, Pak. Saya sudah lama merencanakan ingin ke sini. Dan saya baru tahu kalau Bapak kena musibah seperti ini. Justru kalau saya tahunya dari anak saya, Dahlia. Maafin Andi ya, Pak. Andi, ada apa? Coba duduk dulu di sini. Coba ceritain sama Bapak, kenapa Andi minta maaf sama Bapak? Setelah Andi keluar dari WC, tiba-tiba ada yang melempar besi. Andi kaget, Pak. Lalu Andi lari. Akhirnya Andi nabrak Bapak. Saat Andi mau menolong, Kak Erdi datang. Akhirnya Andi sembunyi di dalam kelas. Umar! Tolong! 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 Nih Pak, Pak Umar, palanya berdarah. Begitu Pak, saya tidak ada niat untuk mencelakai Bapak. Maafkan saya Pak. Gak apa-apa nak Andi, ini semua adalah musibah. Tiada yang perlu disalahkan. Dan Bapak pun ikhlas menjalani semua ini. Dan Bapak yakin ada hikmah di balik kejadian ini semua. Saya sebagai orang tua Andi akan bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengobatan Bapak sampai Bapak sembuh. Terima kasih Pak Heri. Mudah-mudahan niat baik Pak Heri beserta keluarga Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin. Mari Pak, kita ke rumah sakit.